Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang ringkasan cerita Mahabharata. Di sini saya paparkan mengenai ada 18 parwa dalam cerita Mahabharata. Yang pertama Adi Parwa, yang kedua Sabha Parwa, ketiga Wana Parwa, keempat Wirata Parwa, yang kelima Udyoga Parwa, yang keenam Bhisma Parwa, yang ketujuh Drona Parwa, yang kedelapan Karna Parwa, yang kesembilan adalah Salya Parwa. Kemudian Sauptika Parwa, Setri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Parwa, Mausala Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan yang terakhir adalah Swarga Rohana Parwa. Nah, sekarang saya akan paparkan mengenai ke-18 parwa. Yang pertama, Adi Parwa. Dalam kitab Adi Parwa merupakan kitab pertama dari seri Astadasa Parwa yang mengisahkan tentang awal keluarga Bharata, yaitu Raja Santanu menikahi Dewi Gangga, kemudian mempunyai 8 putra, 7 putranya meninggal, dan putranya yang masih hidup adalah Dewa Brata atau yang kita kenal dengan nama Bhisma. Raja Santanu menikah lagi dengan seorang putri nelayan bernama Satyawati. Satyawati melahirkan 2 putra bernama Citrangada dan Wicitrawirya. Citrangada mewarisi tahta ayahnya, namun meninggal di usia muda. Dalam pertempuran melawan Raja Gandharwa, pemerintahannya digantikan oleh adiknya bernama Wicitrawirya. Wicitrawirya menikahi Ambika dan Ambalika dari kerajaan Kasi. Tapi tak lama setelah pernikahan, Wicitrawirya sakit dan wafat. Untuk memperoleh keturunan, kedua janda Wicitrawirya melaksanakan upacara yang dipimpin oleh Begawan Vyasa. Dari upacara itu akhirnya Ambika berhasil melahirkan Drestarasta yang buta. Sedangkan Ambalika melahirkan Pandu yang pucat dan seorang pelayan yang turut serta dalam upacara itu melahirkan anak bernama Widura yang sedikit pincang. Drestarasta menikahi Gandhari, kemudian melahirkan 100 putra yang disebut dengan 100 Korawa. Pandu menikahi Dewi Kunti dan Dewi Madri. Dewi Kunti melahirkan Yudhistira, Bima, dan Arjuna, sedangkan Dewi Madri melahirkan Nakula dan Sahadewa. Keturunan Pandu tersebut disebut Pandawa. Kita lanjut ke parwa yang kedua, yaitu Sabha Parwa. Pada parwa ini memaparkan tentang permainan dadu antara para Korawa
dengan para Pandawa. Taruhannya adalah harta, istana, kerajaan, prajurit, sampai dirinya sendiri. Yang akhirnya Pandawa kalah. Dalam pertemuan ini dikisahkan juga Drupadi akan ditelanjangi oleh Dursasana, tapi gagal karena diselamatkan oleh Sri Krishna. Pandawa yang kalah wajib menyerahkan segala hartanya. Namun, berkat pengampunan dari Dreshtarashtra, para Pandawa mendapatkan kebebasan kembali. Tetapi permainan dadu diadakan lagi dengan taruhan yang kalah harus keluar dari kerajaan, mengasingkan diri di hutan selama 12 tahun, 1 tahun penyamaran, kemudian tahun ke-14 baru boleh kembali ke kerajaan. Dan akhirnya Pandawa kalah sehingga Pandawa harus pergi dari kerajaan. Kita lanjut ke Wanaparwa, yaitu Parwa yang ketiga. Pada Parwa ini menceritakan kehidupan para Pandawa dan Drupadi di hutan Kamyaka selama 12 tahun. Dalam parwa ini juga dikisahkan Arjuna melaksanakan pertapaan di Gunung Indrakila. Dan akhirnya karena tekun bertapa, akhirnya Arjuna mendapatkan senjata Pasupati dari Dewa Siwa. Kisah pertapaan Arjuna dijadikan kekawin yang bernama Kekawin Arjuna Wiwaha. Nah, kita lanjut ke parwa yang keempat yang berjudul Wirata Parwa. Pada parwa ini menceritakan mengenai penyamaran para Pandawa dan Drupadi di negeri Wirata. Pada penyamaran tersebut, Yudhishthira menjadi ahli Weda, Bima bertugas sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai perawat kuda, Sahadewa menjadi pengembala kuda, dan Drupadi menjadi juru rias. Kita lanjut ke parwa yang kelima, yaitu Udyoga Parwa. Dalam kisah ini menceritakan tentang Widura, Bhisma, Guru Drona, Sri Krishna menasehati Duryodhana agar mau menempuh jalan perdamaian. Tetapi Duryodhana menolak perdamaian itu, sehingga keputusan untuk perang tidak bisa dihindari. Sehingga dari kedua belah pihak berusaha untuk mencari sekutu sebanyak-banyaknya. Di parwa ini juga mengisahkan tentang Arjuna dan Duryodhana minta bantuan kepada Sri Krishna, yang akhirnya pasukan Narayani dengan senjatanya bergabung ke pihak Kaurawa, dan Sri Krishna yang tanpa senjata bergabung di pihak Pandawa sebagai kusir keretanya Arjuna. Kita lanjut ke parwa yang keenam, yaitu Bhisma Parwa. Kitab keenam ini menceritakan tentang berkumpulnya pasukan Pandawa dengan pasukan Kaurawa di daratan luas yang bernama
Kurukshetra yang bersiap untuk perang. Sebelum pertempuran berlangsung, Arjuna dilanda kebimbangan dan keraguan setelah melihat keluarganya seperti kakek Bhisma dan keluarga lainnya serta guru Drona berada di pihak lawan. Sehingga Sri Krishna menasihati Arjuna. Nasihat atau wejangan-wejangan suci dari Sri Krishna sampai sekarang disebut dengan Kitab Bhagavad Gita atau nyanyian kerohanian. Setelah mendapatkan nasihat, akhirnya Arjuna mau berperang. Akhirnya Bhisma sebagai panglima perang bisa dikalahkan pada hari ke-10 oleh Sri Kandi. Kita lanjut ke Drona Parwa, yaitu Parwa yang ke-7. Dalam kitab Drona Parwa menceritakan kisah pengangkatan Drona sebagai panglima perang Kaurawa. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drestayumna ketika sedang tertunduk lemas tatkala mendengar kabar kematian anaknya. Anaknya bernama Aswatthama. Kitab ini juga menceritakan tentang gugurnya Abhimanyu yang terperangkap dalam formasi Cakravyuha dan Gatotkaca meninggal dengan senjata sakti panah bernama panah konta. Lanjut ke bagian Parwa yang ke-8 yang berjudul Karna Parwa. Dalam Karna Parwa menceritakan tentang kisah diangkatnya Karna sebagai panglima perang pasukan Kaurawa, menggantikan Drona yang telah gugur di tangan Drestayumna. Di Parwa ini juga menceritakan Bima yang berhasil mengalahkan Dursasana dan gugurnya Karna akibat dibunuh dengan senjata Pasupati milik Arjuna. Kita lanjut ke Salya Parwa. Kitab Salya Parwa berisi kisah pengangkatan Salya sebagai panglima perang Kaurawa pada hari ke-18 menggantikan Karna yang telah gugur. Pada hari itu juga Salya gugur di medan perang setelah ditinggal sekutu dan saudara-saudaranya. Duryodhana menjadi sedih. Pada Parwa ini diceritakan Kripa menasehati Duryodhana agar mau berdamai, tapi permintaan itu ditolak, yang akhirnya Duryodhana gugur dikalahkan oleh Bima. Kita lanjut ke Sauptika Parwa, yaitu Parwa ke-10. Dalam Parwa Sauptika Parwa menceritakan gugurnya para kesatria Pandawa termasuk Drestayumna, Sri Kandi. Di malam hari Aswatthama menyelinap ke perkemahan Pandawa dan membunuh para putra Pandawa, lalu pergi ke hutan berlindung di pertapaan resi biasa. Di sana terjadi pertempuran sengit antara Aswatthama dengan Arjuna. Diceritakan pula Basudewa Krishna mengutuk Aswatthama akan hidup dalam kebodohan, mengembara di bumi, dan menanggung rasa sakit yang abadi. Kita lanjut ke
Setri Parwa, yaitu Parwa yang ke-11. Dalam kitab ini menceritakan kisah ratap tangis para janda yang ditinggal suaminya di medan perang. Dikisahkan pula Drestarastra yang sedih karena kehilangan putra-putranya di medan perang. Semuanya telah dibunuh oleh Pandawa. Yudhistira kemudian mengadakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada arwah leluhur. Dalam kitab ini, Kunti menceritakan asal-usul Karna yang selama ini menjadi rahasia pribadinya. Kita lanjut ke kitab yang ke-12, yaitu Santi Parwa. Dalam kitab ini diceritakan tentang nasihat-nasihat Bhagawan Bhisma kepada Yudhistira tentang etika, moral, dan kewajiban sebagai raja ketika berada di atas syarat talpa atau ranjang panah ketika sudah dikalahkan pada perang Bharatayuddha. Lanjut ke Parwa yang ke-13, yaitu Anusasana Parwa. Dalam parwa ini memaparkan kisah lanjutan dari kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bhisma untuk menerima ajarannya. Bhisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, arta, aturan tentang berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan masih banyak lainnya. Akhirnya Bhisma yang sakti menghembuskan napas terakhir meninggalkan alam fana ini dengan tenang. Kita lanjutkan ke Parwa yang ke-14 berjudul Aswamedika Parwa. Kitab Aswamedika Parwa memaparkan tentang kisah upacara besar Aswameda, yaitu penganugerahan Prabu Yudhistira menjadi maharaja di Hastinapura dengan wilayah meliputi wilayah India Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Untuk melaksanakan upacara tersebut, ia melepas seekor kuda. Kuda tersebut mengembara selama 1 tahun dan diikuti oleh pasukan Pandawa yang dipimpin oleh Arjuna. Kerajaan-kerajaan yang dilewati oleh kuda tersebut harus tunduk di bawah kuasa Yudhistira. Jika tidak mau berperang, kemudian pada akhirnya para raja di India mau mengakui Yudhistira sebagai maharaja di raja. Kita lanjut ke Asrama Wasika Parwa. Dalam kitab ini menceritakan kisah Drestarastra, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya menyerahkan kerajaan sepenuhnya kepada Raja Yudhistira, sedangkan mereka pergi bertapa ke hutan. Kemudian dikatakan selanjutnya Batara Narada datang ke hadapan Pandawa dan mengatakan bahwa hutan tempat Drestarastra, Gandhari, Kunti, tempat mereka bertapa terbakar oleh api suci mereka sendiri, sehingga mereka wafat dan langsung menuju surga. Selanjutnya adalah Mausala Parwa, yaitu Parwa ke-16. Dalam kitab ini mengisahkan tentang hancurnya bangsa Wresni, bangsa Andaka, bangsa Yadawa,
karena telah menjadi sombong, takabur, dan senang minum minuman keras sampai mabuk. Para pemuda dari Dwaraka mengolok-olok Narada dan para resi yang datang ke Dwaraka, sehingga Sang Samba, keturunan dari Basudewa, melahirkan senjata Mosala atau gada yang akhirnya memusnahkan semua penduduk di sana. Dalam kitab ini juga menceritakan wafatnya Kresna dan Baladewa. Dikisahkan pula Panca Pandawa dan Drupadi melaksanakan Sanyasin. Kita lanjut ke kitab Mahaprastanika Parwa, yaitu Parwa ke-17 dalam kitab Mahabharata. Dalam Parwa ini diceritakan bagaimana Sang Pandawa 5 dan Dewi Drupadi mengundurkan diri dari Hastinapura. Mereka menyerahkan kerajaannya kepada Parikesit, cucu Arjuna. Kemudian mereka pergi mendaki gunung Mahameru. Akhirnya satu persatu para Pandawa dan Drupadi meninggal kecuali Prabu Yudhistira. Dalam perjalanan Yudhistira ditemani seekor anjing yang sangat setia. Sesampainya di puncak gunung Mahameru, ia dijemput untuk diangkat ke surga oleh Dewa Indra. Namun ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendirian. Karena bersikeras, akhirnya anjing tersebut menampakkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu yang sebenarnya adalah Dewa Dharma. Kita lanjut ke Swarga Rohana Parwa, merupakan parwa yang terakhir atau parwa yang ke-18. Dalam parwa ini dikisahkan bagaimana Sang Yudhistira yang diangkat naik ke surga lebih baik memilih pergi ke neraka daripada tinggal di surga dengan para Korawa. Di surga ia tidak menemui saudara-saudaranya, para Pandawa dan Dewi Drupadi. Maka Yudhistira pun berangkat ke neraka, dan sesampainya di sana ia melihat saudara-saudaranya sengsara dan ia pun merasa sedih. Namun tiba-tiba surga berubah menjadi neraka, tempat mereka berada berubah menjadi surga. Ternyata para Pandawa dan Drupadi pernah berdosa sedikit sehingga harus dihukum. Sedangkan para Korawa pernah berbuat baik sedikit tetapi perbuatan jahatnya lebih banyak, sehingga beginilah hukumnya. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.